Jadi saya tidak bicara DPR, tidak bicara apa, saya CCTV saja. Iya, pemahaman saudara yang ditanyakan, pemahaman CCTV itu apanya? Kan ini ada 20, tentu kan kamera. Ya, betul. Jadi pemahaman saudara CCTV itu kamera atau DPR-nya? Sepengetahuan saya CCTV itu berarti kamera yang mengarah. Kameranya, sehingga saudara tadi menjelaskan dari antara 20 itu yang penting-penting saja. Baik. Peristiwa-peristiwa di KB50 itu kan sama gelapnya dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J di awal-awal ya, soal CCTV yang tiba-tiba rusak, soal klaim tembak-menembak, soal klaim barang bukti dimiliki oleh Laskar itu senjata-senjata. Bahkan gelapnya sampai seorang Dudung Abdurrahman ikut gelar perkara. Apa urusannya tentara? Ya, gelar perkara kasus pidana. Tentara itu jaga kedaulatan, jaga pertahanan. Tentara itu perang dengan Papua. Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Jadi terlampau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya Komnas HAM itu ngotot terjadi tembak-menembak. Itu ngotot banget. Saya alhamdulillah dengan izin Allah hari kedua datang ke lokasi kilometer 50, saya bikin liputannya dan sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Fadil Imran. Tidak ada tembak menembak, tidak ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur dan 6 mati 4 kabur. Tidak ada. Kemudian juga yang saya temukan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di sana, itu cuma dengar 2 tembakan 2 kali. Dan itu langsung di depan mobil, jedor-jedor, dan itu seperti, mohon maaf kalau saya sebut merek, laporan majalah Tempo, mati 2 orang di situ. Warta Ekonomi Jakarta. Baru-baru ini mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab atau HRS membuka kembali kejanggalan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Kasus ini tidak memiliki tersangka karena polisi menganggap kasus ini sebagai unlawful killing. HRS mengatakan 6 laskar FPI diikuti, ditembak dan ditangkap. Laskar kata HRS tidak melakukan perlawanan sebagaimana yang dirilis polisi yang mengatakan ada perlawanan sehingga terjadi baku tembak. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mendukung langkah yang dilakukan Habib Rizik yang mengatakan, jika bangsa ini memiliki hati nurani, seharusnya kasus ini diusut tuntas. Kalau kita memiliki sedikit saja hati nurani dan pikiran yang lurus, ya tidak diselimuti dendam, maka sesungguhnya mudah sekali kita melihat bahwa kilometer 50 itu penuh kejanggalannya, kata Refli melalui YouTube channelnya pada Rabu 9 November 2022. Kejanggalan paling nyata adalah kasusnya belum selesai tetapi lokasi kejadian delete atau dimusnahkan, tambahnya. Diketahui lokus detektif yang penting sekali dalam penyelidikan kilometer 50 itu dihapus dan di TKP tempat kejadian yaitu rest area kilometer 50 dibongkar. Pertama, dia itu adalah TKP tempat kejadian perkara. Kedua, ia pasti kehilangan saksi-saksi yang tadinya penghuni di sana yang barangkali bisa dimintai keterangan, sekarang kan penghuninya otomatis sudah tidak ada lagi di sana, jelas Refli. Menjadi penghuni tidak gampang, gak mungkin kemudian dibuat pengumuman. Siapa yang mengetahui peristiwa kilometer 50, tolong datang ke Polda Metro atau ke Mabes Polri, ya kan? Tambahnya. Karena itulah Refli berharap Jenderal Listio Sigit Prabowo atau LSP bisa mempecahkan kasus ini yang disebutnya sebagai langkah membayar hutang sejarah. Karena bagaimanapun pasti peristiwa ini akan ditagih terus-menerus. Siapapun yang menghalanginya, entah itu Basra atau siapapun, pasti suatu saat akan terungkap juga, katanya. Kalau memang ada yang berperan menutup-nutupi, mudah-mudahan akan terungkap juga. Kalau ada kekuasaan berganti, mungkin juga akan terungkap, tambahnya. Habib Rizik mengatakan, Pak Kapolri, kami minta kasus kilometer 50 dibuka lagi, ada novum baru.
Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali membuka kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Kasus ini telah ditutup lewat vonis hakim terhadap 2 anggota Polda Metro Jaya yang dinyatakan bebas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Oherela. Karena itu, kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya kilometer 50 segera diusut kembali, kata Habib Rizik dalam video yang diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television atau IBTV pada Kamis 10 November. Habib Rizik berharap Kapolri tidak melindungi personelnya yang ikut mendalami dan terlibat langsung dalam kasus kilometer 50. Dia mengaku khawatir bila kasus ini tidak dibuka kembali, akan banyak masyarakat yang menjadi korban. Mantan Imam Besar FPI ini juga mendukung pernyataan Kapolri dalam rapat Komisi 3 beberapa waktu lalu. Pernyataan itu terkait kesiapan Kapolri membuka kasus kilometer 50 bila ditemukan novum atau bukti atau fakta baru. Sudahlah Bapak Kapolri melindungi geng kilometer 50. Jangan Pak, nanti Bapak tidak terlibat jadi terlibat. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat yang suka membunuh, menyiksa, menyelesaikan kasus dibiarkan. Jangan Pak, nanti masyarakat makin tidak percaya dengan polisi, ujar Habib Rizik. Untuk itu saya mending pernyataan Bapak Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru kami akan buka kembali kasus kilometer 50, sambungnya. Lebih lanjut, Habib Rizik mengklaim memiliki novum baru terkait kasus kilometer 50, salah satunya soal keberadaan CCTV. Menurutnya, hilangnya CCTV di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 mirip dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo pada Brigadir Yosua. Novum barunya sangat banyak Pak, salah satunya tolong dicarikan di mana CCTV kilometer 50, karena yang menyitanya adalah seorang orang bapak petugas polisi. Kemudian dalam sidang Sambo menyebutkan bahwa orang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang sama dengan kasus kilometer 50. Pernyataan itu Bapak Kapolri dijadikan masukan. CCTV itu kan mengungkap bahwa laskar di kilometer 50, pungkasnya.